Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Ada pernyataan menarik ya dari Tenopi di situ. Ternyata selama ini Tenopi menyimpan rahasia ya untuk si Wawa dan untuk si Agus begitu, tapi belum saatnya dibuka. Dan yang menarik dan yang terbaru juga kemarin adalah pernyataan ini pecah kongsi ya antara Gary dan Tenopi gitu. Apapun yang menjadi pernyataan Tenopi sekarang ternyata dibantah semua ya, dibantah semua sama Gary. Jadi masing-masing ini sudah setelah pecah kongsi sudah mempunyai statement masing-masing lah, pembelaan gitu ya untuk masing-masing. Jadi menarik untuk kita reaksi teman-teman ya. Pernyataan dari Tenopi dan nanti juga pernyataan dari Gary. Jadi gimana video lengkapnya teman-teman? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Yang ngomong nggak ada yang apa. Saya nggak tahu nih antara Bu Popi selaku dari admin saya atau seperti apa. Tapi saya merasa tidak diinformasikan. Sedangkan saya pendiri yayasan loh guys. Terus nanti kalau ada apa-apa sama yayasan, izin operasional, SOP mulu duit, ya udah. Ini kan klarifikasi. Mbak kalau nggak suka ngapain masuk live saya? Kan gitu lucu ya. Mbak Lina Karlina kalau emang nggak suka ngapain masuk live saya? Ya emang dari awal uang sudah diserahkan, tapi kan ini masih banyak yang nyerang saya karena ada orang yang klarifikasi kan, gitu, ada orang yang klarifikasi, jadi saya lagi yang disalahin, gitu. Coba dibuka semuanya dari awal, jangan bagian saya kasarnya aja. Saya kasar karena saya marah guys. Kalau izin operasional yayasan dicabut, gimana kakak Zahra, gimana Naila, gimana anak-anak saya, gimana ODGJ yang saya rawat? Mereka mau diambil dinas sosial gitu maksudnya. Kalian paham gak sih apa yang saya rasain? Kalau kalian punya yayasan dan kalian pendiri yayasan itu 3 tahun kalian berjuang, ada apa-apa pasti kalian takut kan, maksudnya kayak ini SOP-nya udah bener apa belum gitu loh. Terus kalau ada apa-apa ya dia enak bisa resign ya, orang dia saya gaji, dia bisa resign. Terus nanti yayasan saya ada apa-apa, anak saya diambil. Semoga sekali lagi yang saya sampaikan kalian bisa paham, dan sekali lagi saya jelaskan juga, saya ada bukti-bukti dari chat Wawa, terus voice note, ada rekaman juga yang intinya saya nggak mau sebut namanya siapa atau saya nggak mau nge-spill nama siapa, ada orang yang berusaha menjatuhkan saya, itu aja. Nanti kalau misalnya saya merasa saya sudah tidak terkondisikan alur media sosial, mau nggak mau saya akan buka. Cepatnya lah ya dibuka ya. Karena kata-katanya sangat-sangat berbahaya sekali. Saya nggak tahu saya salah apa, kok saya bisa kayak digituin. Padahal ya, mau laki-laki pun kan keluar dari rahim perempuan. Terus kenapa? Aduh, saya nggak bisa ngeliat deh mana lawan, mana kawan, mana lawan. Saya nggak tahu sekarang. Tapi saya percaya kita masing-masing ya, agama manapun yang nonton live ini, kita diajarkan untuk yang penting kita menjalani kebaikan. Nanti semuanya Allah yang ngebukain. Ya udah, gitu. Ya. Kan kalau orang kita gaji enak ya, dia udah ngelakuin kesalahan, dia mundur, enak banget gitu. Nanti yang kena imbas yayasan kita. Ya, kita udah dibilang setuju, nggak ada masalah. Terus dibilang katanya kita nahan duit, nggak ada yang kita tahan. Buktikan aja kalau bilang kita nahan. Gitu ya. Ini mau maghrib sekali lagi, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak ada menahan duit. Itu aja ya. Kalau ada yang bilang menahan uang, buktikan bukti chatnya atau apa aja, silakan buktikan. Ya, saya sudah berani sumpah demi Allah, demi Rasulullah, ini maghrib. Tapi saya nggak tahu kalau ada orang-orang yang memprovokator atau mungkin ada orang yang mengadu domba, saya nggak tahu. Wallahu alam.
Nah itu sebetulnya ya hal yang wajar menurut saya ya, ketika memang beban yang diterima sekarang Tenopi ini memang luar biasa besar ya. Jadi benar ya, dia tidak tahu sekarang mana kawan mana lawan. Tapi saya sih mau berpositif thinking saja sebetulnya, bahwa ini adalah salah satu cara untuk bagaimana sekarang sampai ke ujung dari persoalan ini, yaitu untuk mendamaikan semua pihak begitu. Jadi dalam hal apapun sebenarnya dari pihak yayasan ini mau gimana, Agus begitu ya, mau damai, ayo gitu kan, mau ngelanjutin juga udah disiapin tuh. Intinya bahwa bagaimanapun juga harus diselesaikan secepatnya. Kisru ini sudah berkembang kemana-mana, masuk ke ranah kemana-mana gitu, masuk sampai yang lebih parah adalah masuk ke ranah pribadi masing-masing begitu ya. Kita tidak tahu motif apa di sebelah sana, apakah motif untuk tenar, motif untuk apalah, kita tidak tahu. Tapi intinya bahwa ini sudah menguras energi kita selama ini begitu. Tapi mudah-mudahan sekarang ya, dengan diamnya sekarang Densu, diamnya sekarang semua ini yang udah mulai reda ya, tidak ada lagi bias-bias yang akan diciptakan lagi oleh dari pihak Ono gitu ya. Dan kita harapkan juga tidak ada lagi lah ya, sehingga akan menemukan titik akhir dari permasalahan ini. Semakin menarik sebetulnya ya. Dan dalam pernyataan lain juga Tenopi menyampaikan juga kisru yang terjadi kemarin oleh yayasan dan penyalur gitu kan, ini disebut yang dibilang gitu ya, menahan dari donasi itu gitu yang ke NTT kemarin. Ini pernyataan, kita lanjutin sebentar. Bu, nanti saya mau saya mau menuju Maumere. Jadi kalau bisa uang yang 500 juta sudah dikeluarkan ya Bu. Saya minta tolong ditransfer gitu. Nah, 500 juta pertama. pertanyaanku, Bu Popi ada ngomong sama saya dulu atau sama pembina atau wakil pembina nggak Bu Popi? Enggak, memang itu salah saya. Saya belum ngomong. Nah, saya tanya sama Bu Popi terkait pada saat saya menanyakan, itu kan setelah Bu Popi transfer uang, saya langsung telepon tuh. Emang saya marah, jujur saya akuin gitu, tapi saya marah itu bukan tanpa berdasar Bu. Saya ini karena tanpa ada koordinasi dan tidak menjalani SOP-nya dengan baik gitu. Benar nggak Bu? Iya, betul. Saya minta maaf, itu memang salah saya. Ya, nggak ada nggak kata-kata saya. Ada nggak kata-kata saya terkait minta uang balik lagi 500 juta atau 800 juta? Tidak ada. Tidak ada kata-katanya. Oke, berarti bisa dipertanggungjawabkan ya Bu? Tidak ada kata-kata seperti itu. Jadi kata-kata itu bukan dilontarkan dari saya. Iya, betul. Nah, setelah itu komunikasi apa lagi yang Ibu Popi bangun sama Mas? Saya hanya bilang bahwa Mas, ini Novi kok marah. Saya bilang saya takut kesalahan. Emang Mas belum koordinasi sama Novi. Saya hanya pelaksana. Emang kok belum koordinasi sama Novi mengenai uang ini? Saya kira saya sudah tinggal melaksanakan. Jadi saya juga nggak komunikasi dulu sama Novi. Kan Mas dari siang udah bilang bahwa untuk komunikasi sama Novi mengenai laporan udah berangkat ke NTT apa segala macam gitu kan, aku minta untuk Mas komunikasi, aku gituin terus apa nggak sebaiknya uang itu dibalikin dulu ke yayasan Mas, biar balik kandang dulu. Aku pokoknya intinya begitu. Tapi memang itu tidak ada kata-kata keluar dari kamu, nggak ada. Memang itu aku nggak mau kamu kena masalah, aku cuma menyarankan. Aku tidak nyuruh Mas tolong balikin uang itu sekarang gitu, enggak. Dari 500 terus kan dia minta lagi sisanya 800 juta, berarti 1,3. Itu nah, aku didengarkan. Ada nggak itu kata-kata aku bilang 800 jutanya nggak boleh ditahan? Ada nggak kata-kata itu? Nggak ada. Justru kan aku minta izin sama kamu dulu kan. Terus kamu bilang silahkan. Itu aku udah di WA teman. Setelah ya 500 juta tanpa izin ya? Ya. Ya, setelah 500 juta tanpa izin. Yang sisanya kan belum minta untuk ditransfer balik, untuk ditransfer lagi sisanya. Itu. Tapi aku bilang sama Mas, aku izin Novi dulu ya. Sama pengacaranya nih kemarin udah WA aku seperti ini. Suruh langsung komunikasi sama Mas. Tapi saya nggak mau ngulang kesalahan yang sama. Saya harus nunggu konfirmasi teteh ya. Aku bilang gitu kan. Aku terus WA kamu itu kan. Terus kamu bilang silahkan gitu kan. Setelah silahkan saya transfer 500 juta lagi karena limit harian. Nggak bisa langsung semuanya.
karena limit harian, baru malam setelah jam 12 saya transfer lagi sisanya yang 200 sekian, karena kan dari 1,3 kita sudah transfer ke Agus sekitar 4,5. Ada penjelasan nggak terkait ini transfernya langsung ke rekening pribadi awalnya? Ada nggak kesepakatan antara pembina, wakil pembina, terus sebagai pendiri, terus ketua yayasan PLT, terus bendahara, ada nggak kesepakatan ini akan ditransfer ke rekening pribadi? Kecewa banget sih. Kalau emang ada masalah internal, kenapa awalnya harus di-up ke media sosial? Kenapa harus di-share ke media sosial? Yang harusnya diselesaikan baik-baik. Di sini ada pembina loh, ada wakil pembina, dan ada pendirinya, yaitu saya. Yang notabene, saya masih memiliki kewajiban mengetahui semuanya, karena segala sesuatunya pasti akan ada imbas ke yayasan. Seperti itu. Kita coba telepon Bu Popi ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Mas Fuad. Iya, Iya. gimana teh? Mas, aku mau tanya. Sebelumnya ada nggak konfirmasi dari Mas terkait uang itu akan dikemanakan dan lain-lain? Ada nggak? Sebelum Mas nanyakan terlebih dahulu. Dikemanakan? Nggak ada sih, Mak. Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada. Nah, terus poin kedua aku mau tanyakan lagi. Terkait pemindahan uang yayasan, diinformasikan nggak? Dari Mas ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Jadi Nggak pada ada. saat pemindahan uang itu nggak ada sama sekali koordinasi dari pembina dan wakil pembina ya? Nggak ada. Nggak ada, betul ya Mas? Iya, nggak ada sama sekali sih. Oke, soalnya ini aku mau coba telepon Bu Popi, dari tadi belum diangkat-angkat sama dia. Oke, siap. Yang jelas kita nggak tahu awal mulanya seperti apa ya Mas Fuad. Tiba-tiba dana tersebut udah ditransferkan tanpa ada koordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu ya? Iya, Betul ya? iya benar. Jadi Bu Popi juga nggak ada ngomong sama Mas Fuad ya? Nggak ada sih, teh. Nggak ada? Nggak ada sama sekali koordinasi sama saya juga nggak ada. Oke, baik. Ya, berarti Mas taunya saat ini dana sudah dialokasikan 1,3 miliar ke rekening Mas ya? Setelah sudah ditransferkan baru taunya ya? Iya, setahu saya sih gitu dari Mami Popi dan tadi si Mbak Rina ya. Mbak Rina juga bilang katanya uang itu masuk ke rekeningnya Mas. Ya, intinya kita nggak tahu terkait ini ya Mas. Sebenarnya ya seperti itu sih teh. Aku juga nggak ada konfirmasi apapun. Aku pun juga cuman make sure doang sih pas waktu berangkatnya itu siapa aja yang berangkat, cuman sekedar itu aja. Ya, tapi kan itu Mas Ya. Fuad yang nanya duluan, bukan dia yang memberi informasi. Iya, nggak ada. Bener kan? Iya benar. Jadi kalau Mas Fuad nggak nanya, dia nggak akan konfirmasi gitu ya? Iya, nggak ada konfirmasi apapun sih ke saya. Oke, baik Mas Fuad, makasih ya Mas. Iya, pokoknya dari di NTT pun juga nggak ada WhatsAppan sama saya juga. Ya, betul. Kita ada buktinya semua ya. Oke, Oke, makasih ya Mas. siap, sama-sama teh. Nah, ini ada wakil pembina yayasan ya. Ini Owi. Wi, yang harus dijelaskan ada nggak klarifikasi atau penjelasan ini dana nih mau ditransfer nih ke rekening pribadi? Nggak ada tuh. Tanggal segini nih aku berangkat gitu. Ada nggak? Nggak ada omongan apa-apa. Nggak ada sama sekali ya. Kalau cuman chat sama Oi yang terkait kasus-kasus yang dulu-dulu itu. Coba buktinya, chat ditunjukin ke kamera. Terakhir komunikasi apa? Ini wakil pembina ya guys. Aku pendiri, wakil pembina Owi, pembinanya Mas Fuad, bendahara Bu Popi, PLT. Nih, pencet tanggalnya. Tanggalnya terakhir tanggal berapa? Kelihatan nggak? 3 Januari terakhir. Cuman nyari-nyari yang bukti-bukti aja. Oke. Nah, gitu ya guys. Itu tanggal 3 Januari. Jadi gitu sebetulnya ya pernyataan dari Teh Nopi. Tapi kurang adil sebetulnya ya kalau kita tidak mendengar juga pernyataan dari Mas Gary begitu ya. Ini dia. Saya dari Kemensos untuk memberikan laporan pertanggungjawaban. Ini laporan pertanggungjawabannya. Isinya tuh banyak ya, tebel. Di sini ada
bukti pembelanjaan kita semua di lewat Tobi senilai 1,3 M. Ada juga bon-bonnya segala macam lengkap, sampai terakhir itu ada mutasi rekening pribadi saya. Kenapa? Karena memang betul uang yayasan itu ditransfer ke rekening pribadi saya untuk pembelanjaan, dan itu sudah sesuai SOP yayasan sebelum-sebelumnya juga seperti itu gitu. Jadi nggak ada yang dilanggar. Kemudian ini ada flash disk, kita kasih juga ke Mensos, isinya foto video selama kegiatan kita di sana, bentuk transparansi kita. Dan ada juga lembaran terakhir, lembaran ketiga, ini adalah penggunaan dana CSR Bank Densu yang kita gunakan sebagai tim di sana, dari mulai akomodasi, tiket pesawat, mobil, sewa truk, dan lain-lain gitu. Jadi murni yang LPJ ini untuk pembelian barang senilai 1,3 M gitu ya. Jadi gue juga mau sekaligus klarifikasi lah ya. Betul, saat kita di Labuan Bajo itu ada intervensi gitu kan, setelah uang masuk dari bendahara 500 juta ke rekening gue pribadi, itu ada intervensi dari Bu MT, dan bisa gue kasih lihat chatnya, bisa nilai sendiri. Kemudian gue pun juga coba meredam, coba chat secara pribadi ke beliau, ini juga ada chatnya, tapi ya jawabannya ngambang kan gitu. Nah terus dalam keadaan ngambang itu, gue masih nongkrong sama Bang Densu tuh sampai jam 3 pagi. Yang kemudian akhirnya semua WA di blok, sosmed di blok, ya sudahlah, ini sudah tidak ada komunikasi dan keadaannya uang diminta balik dan kejelasan sisanya ini nggak jelas apakah mau ditransfer atau tidak. Dan yang pasti saat itu mungkin gue bikin marah karena uang yang 500 juta itu diminta balik dan nggak gue balikin. Tapi pada saat itu ya udah, gue kasih tau Bang Densu. Akhirnya secepatnya lah ya dibuka ya. Bantu lewat story-nya ya, gitu kan. Ya sudah, endingnya besoknya siangnya kalau nggak salah itu uangnya ditransfer, sisanya ya sudah. Masalah ini nasihat dari Bang Densu sih sebenarnya tak usah lagi dibahas-bahas gitu kan, tapi ini perlu gue bahas sedikit. Jadi itu semua kronologi faktanya gitu, kita nggak ada yang aneh-aneh. Dan kemudian sebetulnya ini masalah internal yayasan gitu kan, antara pengurus lama dengan pengurus baru, dan faktanya memang ada intervensi, jadi kita nggak bisa tutup-tutupin karena terus dibahas di sana di media sosial. Ya sudah gitu. Tapi pada intinya gue akan menjalankan apa yang udah gue mulai, mungkin akan mengundurkan diri setelah audit oleh akuntan publik gitu. Jadi kita sudah selesaikan semuanya sampai di akhir. Terima kasih juga buat yang udah selalu dukung. Sudah nggak usah dibahas lagi. Gary mohon pamit. Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan pemahaman lah ya untuk kita semua, bahwa sebenarnya apapun kisruh yang terjadi sekarang, mudah-mudahan sudah menemukan titik akhir begitu sebetulnya ya. Jadi Tenopi sibuk dengan pekerjaannya sendiri, Gary sibuk dengan pekerjaan sendiri, si Agus juga sudah sibuk dengan live-nya sendiri. Dan ini sudah berakhir sebetulnya ya. Kalaupun nanti sesuai dengan kesepakatan disampaikan oleh Bang Densu kemarin, kalau Agus mau berobat silakan datang saja ke tempat saya, itu segera dilaksanakan oleh Agus. Tapi kalau tidak mau terus melapor ya seperti Bang Judai bilang bahwa ini butuh proses 2 tahun ya. Jadi 2 tahun kita akan terus mengikuti kasus ini ya. Siapkan perut Anda, karena saya yakin juga setiap Anda menonton si Ana begitu ya, si itu juga pasti Anda jijik, dan banyak yang sudah muntah juga, saya tahu gitu ya. Tapi tahan saja, ini berlangsung 2 tahun lagi ya. Jadi segitu sebetulnya videonya. Kalau kita harus tetap jaga persyaratan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.